Jelang Idul Adha, penyakit mulut dan kuku telah menjangkiti ternak setidaknya di 21 provinsi di tanah air. Ribuan hewan mati akibat penyakit ini. Pemerintah berupaya menekan penyebaran PMK dengan meningkatkan vaksinasi. Lalu sejauh mana efektivitas upaya ini dan bagaimana dampak terkini penyakit PMK terhadap industri ternak? Selain itu, apakah PMK berdampak terhadap kesehatan manusia? Kami akan mengulasnya bersama Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar Penanganan PMK, dan Nanang Purus Subendro, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI. Selamat malam Prof. Wiku dan Pak Nanang. Selamat malam Mbak Eva. Iya, saya ke Prof. Wiku dulu. Prof. Wiku, ini terakhir informasi penularan PMK terhadap hewan ternak sudah menjangkau ke 21 provinsi dan bahkan menyebar di seluruh kabupaten di Jatim, Jateng, dan Babel. Nah, posisi terkini seperti apa? Situasi terkininya, Prof. Ya, terima kasih. Jadi memang kondisinya dengan pencatatan data yang semakin hari semakin membaik, datanya mendekati keadaan sebenarnya. Namun masih ada beberapa tempat yang pendataannya masih terbatas, maka dari itu kita menggunakan jejaring TNI Polri juga untuk memastikan pencatatan ini bisa lebih cepat dan akurat di berbagai tempat di Indonesia. Dan tentunya dengan adanya data sekarang, sampai dengan sekarang ada 21 provinsi yang terkena dan ada 231 kabupaten kota. Jumlah ternaknya juga secara bersamaan juga kita mendata jumlah ternak yang ada, yang rentan terhadap PMK, baik itu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi, dan juga pendataan yang sakit, yang sembuh, dan juga yang ada selama ini di masyarakat termasuk yang mati atau dipotong bersyarat. Demikian. Oke. Daerah yang paling masif sendiri penyebaran PMK-nya itu di mana, Prof? Ya, paling banyak sekarang itu memang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di Pulau Bangka Belitung. Dan ini terus kita pastikan bahwa daerah tersebut tidak menularkan ke daerah-daerah yang lain, dan daerah-daerah yang tertular kita upayakan tetap ada di situ saja, jangan sampai menyebar ke provinsi lain atau kabupaten kota lainnya yang belum tertular. Dan saat yang bersamaan, kita juga meningkatkan kemampuan testing yang ada, memastikan bahwa jejaring laboratorium dapat berfungsi, termasuk laboratorium-laboratorium yang selama ini dipakai untuk COVID, sebagian bisa digunakan untuk kepentingan identifikasi PMK. Jadi apa saja kemudian yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang kemudian dilakukan terhadap utamanya di 3 daerah ini, Prof, dan mencegah agar kemudian hewan-hewan ini juga tidak dikonsumsi pada saat Idul Adha? Ya, jadi kita memastikan sebenarnya bukan hanya di 3 provinsi, di 21 provinsi yang terkena, termasuk yang belum, kita ingin memastikan yang terkena, bahwa manajemen peternakan yang ada ini pendataannya harus bagus. Maka dari itu kita membuat satgas di daerah. Jadi setiap daerah kita buat satgasnya, bukan hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota, yang anggotanya mulai dari sekretaris daerah, kemudian juga dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, ada otoritas veterinernya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, dan dokter hewan anggotanya. Kita gerakkan PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Ikatan Sarjana dan Insinyur Peternakan Indonesia, dan juga ASOHI untuk obat hewan, supaya memastikan bahwa jejaringnya ini sampai ke paling bawah. Dan Satgas ini juga ada anggotanya, ada TNI Polri, supaya pendataan dan gerakan kita bisa cepat. Jadi intinya adalah meniru cara Satgas COVID bekerja, mulai dari nasional sampai daerah. Dan itu sudah menunjukkan tren positif begitu ya, artinya sudah mulai menurunkan angka penyebaran PMK ini sendiri begitu ya, Prof? Ya, jadi di perbatasan-perbatasan juga sudah mulai diketatkan. Sebagai contoh di Pulau Bali misalnya, kita sekarang untuk orang yang keluar masuk Bali juga harus didesinfektan, sepatu juga harus alas kaki juga harus didesinfektan, sehingga memastikan bahwa virus tidak dibawa masuk atau dibawa keluar. Jadi betul-betul pengendalian dilakukan dengan baik di sana, dan juga memastikan kalau ada hewan yang sakit dipotong bersyarat.
Dan ini adalah cara kita untuk mempercepat pengendalian penyakit. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Nanang. Pak Nanang, kalau mendengar penjelasan Prof. Wiku tadi, bagaimana kemudian pandangan dari Asosiasi Pedagang ini? Apakah sudah cukup cukup melihat situasi yang cerah begitu ya, bahwa kemudian wabah PMK ini nanti pelan-pelan akan segera berhasil kemudian diturunkan penyebarannya, atau bagaimana? Ya, kami menyambut baik dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wiku dengan dibentuknya Satgas PMK. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Memang dari awal kita mengharapkan, kita meminta kepada pemerintah di dalam penanganan PMK ini disetarakan keseriusannya dengan ketika pemerintah menangani COVID. Baik, artinya kalau kemudian tadi melihat bagaimana penjabaran Prof. Wiku itu kurang lebih apa yang kemudian diaspirasikan itu sudah terlaksana begitu ya, Pak Nanang? Ya, saya rasa menuju ke arah sana, tetapi yang saat ini kita sedang sangat tunggu-tunggu adalah vaksinasi, karena menurut kami vaksin adalah hal yang mutlak yang harus sesegera mungkin diadakan dan diaplikasikan kepada ternak yang masih sehat. Karena kita seperti kejar-kejaran dengan virus. Kalau virus lebih dulu menginfeksi ternaknya, maka virus yang menang, yang menginfeksi. Tapi kalau kita bisa mendahului si virus dengan vaksin, insya Allah ternak kita akan terlindungi. Tapi kalau kemudian data yang kemudian dimiliki oleh asosiasi sendiri, bagaimana situasi terkininya? Bagaimana kemudian juga pencapaian vaksinasinya? Ya, seperti tadi disampaikan Prof. Wiku bahwa pada tahap awal memang data itu kelihatan, data di lapangan itu berbeda dengan data resmi yang dirilis oleh pemerintah. Ini terjadi karena banyak sekali peternak yang tidak melaporkan atas kejadian sakit, potong paksa maupun mati ternak yang dimiliki. Dan kita juga menyadari bahwa keterbatasan jumlah petugas lapangan, sehingga tidak mampu mengcover seluruh kejadian yang ada dan dialami oleh para peternak. Oke. Tapi kemudian setelah datanya diperbaiki, artinya sekarang sudah mulai terlihat jelas. Nah, apakah program vaksinasi yang kemudian sudah dilakukan pemerintah ini dari Asosiasi Pedagang melihatnya sudah terlihat efektivitasnya? Sudah mulai, tapi masih sangat jauh dari. Jadi yang kita butuhkan saat ini, kalau kita bisa memvaksin sampai dengan 80% dari populasi sapi yang ada, artinya kita kurang lebih butuh 14 juta dosis untuk dosis pertama. Nah, sedang dari 800.000 dosis yang saat ini sudah kita peroleh, informasi saya peroleh itu baru sekitar 300-an ribu sekian. Artinya masih panjang proses perjalanan untuk sapi-sapi kita terlindungi ini yang nanti mudah-mudahan setelah Satgas ini bekerja secara efektif melibatkan banyak pihak, sehingga proses vaksinasi ketika vaksinnya nanti datang juga para petugas yang akan mengaplikasikan vaksinnya juga sudah siap semua. Jadi begitu seperti di penanganan COVID itu begitu luar biasanya. Harapan kita terhadap penanganan PMK di ternak ini juga sama persis seserius ketika pemerintah menangani COVID. Oke, Pak Prof. Wiku, tadi dikatakan bahwa banyak pedagang yang kemudian tidak melaporkan begitu. Bagaimana kemudian peran Satgas di sini untuk mengajak pedagang melaporkan apa yang kemudian terjadi di ternaknya begitu? Ya, baik. Jadi sebenarnya fenomena yang ada di pedagang ini kan sesuatu yang alamiah, logik gitu ya. Bahwa kenapa sih kok mereka nggak mau melaporkan? Karena itu adalah pedagang atau pemilik ya peternak. Karena itu adalah satu-satunya yang mereka miliki. Itu adalah tabungannya mereka. Itu adalah sumber produksi kehidupannya mereka. Dan yang mereka khawatirkan adalah kalau sampai mati, mereka kan nggak memiliki apa-apa lagi. Dan yang ditanya adalah bagaimana pemerintah bisa membantu mereka. Maka dari itu pemerintah sekarang sedang membahas dengan cepat tentang mekanisme santunan atau penggantian dari ternak yang dipotong bersyarat
karena menderita PMK. Dan ini juga kita juga ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan juga bisa dipertanggungjawabkan, karena ini akan mengenai banyak pihak kan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita ingin memastikan bahwa masyarakat supaya tenang, tapi pemerintah pasti hadir untuk memastikan bahwa kita memperhatikan perekonomian mereka. Jadi mungkin juga ada restrukturisasi hutangnya juga yang mereka mungkin punya kredit dan seterusnya. Jadi memang banyak hal yang harus ditangani, tapi ini kan baru mulai ya. Dan kita sudah bergerak cepat membentuk satgasnya. Sosialisasi di masyarakat juga dilakukan dengan masif oleh petugas di lapangan. Kalau tadi tanya tentang vaksinasi juga kita ingin memastikan perlindungan terhadap ternak yang sehat dengan vaksin. Bahkan ini petugasnya sudah di training. Bahkan Polri sudah melakukan pelatihan kepada vaksinator-vaksinator melalui dari Mabes Polri, mulai turun ke bawah, dan saat yang bersamaan Persatuan Dokter Hewan Indonesia ini awal minggu depan langsung juga akan melakukan pelatihan serentak di seluruh Indonesia, supaya seluruh dokter hewannya siap. Saat yang bersamaan kita harus bisa mengadakan vaksin dengan cepat. Sekarang memang vaksinnya yang ada baru 3 juta, dan kita berusaha untuk mengadakan vaksin lebih cepat dan juga memproduksi dalam negeri. Jadi saat bersamaan ini paralel kita melihat identifikasi perusahaan-perusahaan vaksin termasuk BUMN yang mampu untuk memproduksi vaksin dalam negeri dalam waktu cepat. Karena kebutuhannya banyak dan kita harus vaksin dengan lebih cepat supaya yang sehat tetap sehat, yang sakit kita sembuhkan. Demikian. Oke, Prof. Wiku, sebetulnya program vaksinasi ini yang lebih berat kemana? Apakah kemudian memang stok vaksinnya ataukah justru SDM-nya yang melakukan vaksinasi ini sendiri? Karena tadi seperti Pak Nanang katakan masih jauh begitu ya dari apa yang kemudian diharapkan. Jadi sebenarnya dua-duanya, tapi kan kita mendekatinya dengan cara seperti COVID. Pertama mungkin orang bertanya, mungkin yang memvaksinasi jumlahnya sedikit. Ya, bisa dilihat seperti itu. Tapi kalau kita pendekatannya dengan COVID, percepatan vaksinasi pada COVID kan menggunakan TNI Polri, sehingga akhirnya terjadi percepatan vaksinasi. Hal yang sama kita lakukan. TNI Polri sudah siap. Nah, sekarang vaksinnya yang belum siap kan. Jadi kita persiapkan orangnya. Jadi kami yakin kalau vaksinator dan seterusnya cukuplah PDHI, tenaga kesehatan di lapangan, dan juga TNI Polri, kalau digerakkan semuanya itu bisa cepat. Nah, sekarang masalahnya vaksin. Vaksin ini ketersediaannya di dunia juga terbatas. Maka dari itu saat bersamaan kita juga harus memproduksi vaksin. Nah, percepatan inilah yang harus dilakukan. Tapi sementara kita menunggu vaksin, itu bukan satu-satunya jawaban. Selain itu adalah kita harus melakukan biosecurity, yaitu memastikan kandang dan tempat-tempat peternakan dan orang yang keluar masuk ke peternakan itu harus betul-betul bersih, tidak menyebarkan virusnya ke tempat lain, selalu didesinfeksi. Kemudian hewannya juga disehatkan, imunitasnya ditingkatkan, persis mirip COVID sebenarnya. Kalau itu dilakukan, belum ada vaksin juga sebenarnya kasusnya penyebarannya juga bisa dihambat, dan mungkin hewan-hewan yang sakit akan bisa recover untuk menjadi sehat. Tapi kalau itu nggak dilakukan sambil nunggu vaksin, tidak melakukan apa-apa, berbahaya. Nanti korbannya juga makin banyak. Jadi penyebaran juga akan banyak. Jadi kita lakukan seperti itu, bahkan lalu lintas hewan antar pulau atau antar kabupaten kota yang merah, artinya yang ada kasusnya, itu juga kita screen dengan ketat untuk memastikan hanya hewan yang sehat saja yang boleh lewat, dan itu hanya untuk di daerah yang dari hijau menuju ke daerah yang merah. Jadi daerah yang tidak ada kasusnya menuju ke daerah yang ada kasus untuk suplai. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh. Jadi daerah hijau akan kita pertahankan hijau. Pulau yang hijau tetap akan kita lakukan, itu harus dijaga ketat. Maka dari itu testingnya, surveillance pun juga dilakukan. Makanya sekarang testing itu kita masifkan dan memastikan jejaring laboratorium. Jadi kalau hanya dengan jejaring laboratorium kesehatan hewan yang jumlahnya 10, akan terbatas kita kecepatannya dan kemampuannya. Tapi dengan jejaring COVID, lab COVID, karena prinsipnya tesnya sama dengan menggunakan PCR, cuma bedanya adalah reagennya yang berbeda. Nah, sekarang reagennya yang harus kita cari, kita sebar ke semuanya, sehingga dengan kita testing, maka kita tahu keadaannya. Sehingga cepat sekali kita bisa menjaga. Mungkin saja kasusnya bisa naik karena pencatatannya makin baik. Tapi jangan khawatir, dengan cepat, terus langsung dijaga mobilitasnya, dan suplai daging dan seterusnya juga dipastikan ada, termasuk olahan, ini untuk menjaga jangan sampai terjadi penularan menyebar. Ya, ini kita perlu beberapa saat ke depan, tapi dengan adanya Satgas,
kami yakin gerakannya dengan pentahelix, dengan kolaborasi semua pihak, termasuk dengan swasta, harusnya ini bisa ditangani dengan baik. Oke. Nah, untuk pengawasannya sendiri bagaimana kalau begitu, Prof. Wiku, untuk memastikan bahwa yang kemudian berada di wilayah merah ini tidak masuk ke wilayah hijau begitu, dan wilayah hijau itu nantinya tidak tertular begitu? Ya, jadi saat yang bersamaan pendataan setiap hari. Jadi kita dapat laporan dari petugas di lapangan TNI Polri setiap hari, berjenjang sampai ke atas. Secara digital kita juga punya Isignas dan PLC untuk memastikan pelaporannya real time dan interoperable. Tapi saat yang bersamaan juga laporan manual. Jadi setiap hari kita dapat laporannya. Saat itu juga kita tahu laporannya, petugas di lapangan juga menjaga. Mulai dari petugas karantina, TNI Polri, perhubungan, dan satgas yang di daerah tadi, dengan informasi itu, karena mereka juga punya informasinya, memastikan bahwa tidak terjadi lalu lintas hewan dari tempat yang tertular kepada tempat yang belum tertular. Kalau memang sudah daerah yang tertular, ya sudah nggak bisa diapa-apain, kita pastikan biosecurity, prakteknya di peternakan dan seterusnya dijaga dengan baik, dilakukan dengan baik. Supaya sebenarnya tanpa vaksinasi pun, sementara kita bisa menjaga itu dengan baik dengan cara dilakukan biosecurity yang bagus. Harus sanitasinya harus bersih supaya tidak terjadi penularan. Demikian. Oke. Kalau kemudian saya menangkap seperti Prof. Wiku tadi menggambarkan wabah PMK ini kurang lebih seperti wabah COVID. Artinya salah satu kuncinya adalah keterlibatan dari masyarakat begitu ya kalau wabah COVID. Kalau wabah PMK berarti keterlibatan dari para peternak juga, bukan begitu, Prof. Wiku? Ya, jadi peternak ini harus, mohon maaf kalau dokter hewan punya ilmunya, peternak ini harus punya ilmunya seperti dokter hewan, sehingga dia memahami bahwa apa yang harus dilakukan untuk hewan ternaknya. Selama ini ilmunya terbatas hanya untuk mengelola ternaknya. Sekarang dia dapat penyakit baru yang nggak pernah tahu, nah sekarang dia harus tahu bagaimana bersikapnya. Kalau semuanya diserahkan kepada petugas saja, nggak akan mampu. Sama dengan COVID. Maka yang harus melawan ini harus kita lawan bersama. Siapa yang paling utama? Rakyatnya, masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya paham, maka dia sendiri nggak akan membantu menyebarkannya. Ternak itu bisa pergi kan karena orang. Jadi kalau orangnya paham, peternaknya paham, pedagangnya paham, masyarakat umum lainnya juga, konsumen juga paham, harusnya penularannya ini tidak meluas. Jadi sudah cukup kita punya 21, tapi kalau sampai ada pengecekan dan ternyata bertambah, itu karena pendataannya yang makin bagus, testing yang makin bagus, tapi nggak boleh menambah karena terjadinya penularan. Jadi itu yang harus kita jaga dan kita monitor terus itu secara nasional. Setiap hari kita kontrol itu. Oke, nah Pak Nanang, sejauh mana kalau begitu kemudian para peternak ini memahami apa yang soal wabah PMK, bagaimana penanganannya, dan apa yang kemudian dilakukan oleh Satgas? Sejauh mana keterlibatan para peternak ini sebetulnya? Ya, sejak awal PMK dinyatakan menginfeksi ternak yang ada di Jawa Timur dan Aceh, kami dari PPSKI memberikan semacam edukasi kepada para peternak tentang pengetahuan dasar tentang PMK itu seperti apa, cara penularan seperti apa, dan apa yang harus dilakukan. Jadi sejak kita tahu ada PMK masuk ke Indonesia, para peternak sudah hati-hati sekali dalam proses pembelian sapi. Tidak membeli sapi dari daerah yang sudah tertular. Terus kemudian meningkatkan biosecurity di kandang masing-masing. Memberikan disinfektan, memperketat tamu yang masuk, tidak saling berkunjung antar peternak. Ini salah satu upaya untuk menjaga supaya tidak ada penularan dari satu kandang ke kandang lain, dan juga mensosialisasikan program transaksi jual beli ternak dengan online. Dan ini cukup efektif. Lumayan ketika Idul Adha ini sudah banyak sekali para peternak, para pedagang yang melakukan transaksi jual belinya dengan online, dengan memberikan video maupun foto dan price list di ternak yang akan dijual. Nah, Prof. Wiku, sejauh mana kemudian apa yang sudah dilakukan peternak ini cukup untuk membantu pemerintah dalam rangka menahan penyebaran PMK ini? Ya, kalau dilihat ya pasti kalau sekarang ya belum cukup. Maka dari itu gunanya seperti ini kan sosialisasi kepada masyarakat, dan kita harus melakukannya lebih masif lagi sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan kita bergeraknya
bersama-sama. Jadi apa yang dilakukan dalam Idul Adha pun itu kan juga harus dengan pemahaman di masyarakat. Kalau cuma pemerintahnya yang paham, ya masyarakatnya enggak, pasti akan melanggar atau dianggapnya melanggar. Padahal sebenarnya mereka merasa biasa-biasa saja. Jadi itulah dalam kondisi yang seperti ini kita harus paham terhadap ancaman dan masalahnya dan caranya. Jadi itulah yang sekarang kita sedang pastikan, edukasi kepada masyarakat. Mulai bagaimana cara memelihara ternak yang baik, bagaimana caranya berdagang terhadap ternak, kemudian memobilisasi antar daerah, kemudian produk hewan, apa saja produk hewan yang rentan PMK ini, dan bagaimana cara memperlakukannya, mengkonsumsinya. Ini adalah banyak hal yang dulu tidak dipedulikan, mungkin nggak penting, sekarang jadi penting. Dan seperti juga COVID, belajar dengan kebiasaan baru. Nah, dengan PMK ini kita juga harus belajar dengan kebiasaan baru mengkonsumsi hewan ternak atau daging atau produk hewan yang rentan PMK. Jadi ini yang kebiasaan baru, dan ini harus kita edukasikan. Terima kasih kepada media yang selalu membantu, karena masyarakat akan tahu, dan ini bisa jadi masalah besar kalau kita nggak segera bersikap. Dan pemerintah sudah melakukannya. Semoga semua masyarakat, terutama di daerah merah ini, jangan sampai menyebarkan ke daerah yang hijau, dan yang hijau juga harus paham kalau sampai ke daerah merah, pastikan membersihkan diri, desinfeksi, sehingga waktu kembali tidak membawa virusnya, karena virusnya ini bisa menular dari berbagai cara, termasuk melalui manusia. Bukan manusia yang tertular, tapi manusianya membawanya melalui alas kakinya, melalui bajunya yang tidak bersih, atau barang yang mereka bawa. Maka dari itu perlu didesinfeksi. Apalagi yang baru saja dari tempat peternakan. Ya, jadi harus betul-betul bersih supaya tidak tertular. Kasihan hewan-hewan itu dan pemiliknya. Demikian. Oke, nah itu dia soal pemahaman masyarakat, apalagi besok akan dilakukan pemotongan hewan kurban begitu ya. Kita akan elaborasi lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan ke Prof. Wiku. Prof. Wiku, soal pemahaman masyarakat terhadap PMK ini sendiri begitu. Besok akan dilakukan pemotongan daging kurban. Saya tidak tahu bagaimana kemudian memastikan daging-daging itu apakah memang semua yang sudah masuk dalam pemotongan daging kurban ini sudah bisa dipastikan steril begitu ya dari PMK. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mencegah untuk menjadi, tadi Prof katakan bahwa memang kalau masyarakat manusia mungkin tidak akan tertular PMK, tapi bisa menjadi carrier begitu dari PMK ini sendiri. Nah, ini bagaimana perannya di sini? Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah begini, masyarakat untuk di tempat pemotongan hewan biarkan dilakukan oleh tenaga profesional yang memang biasa menyembelih hewan, dan kemudian itu kan juga diawasi oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan untuk memastikan prosesnya sendiri dilakukan dengan benar. Kemudian seluruh petugas atau siapapun yang ada di situ harus bersih. Dan nanti kalau sudah selesai, mereka juga harus membersihkan diri dengan disinfeksi dan mungkin nanti sampai rumah mandi dan seterusnya. Jadi betul-betul dijaga seperti COVID lah intinya. Jadi dengan cara seperti itu, maka dipastikan bahwa hewan yang disembelih tersebut memang dalam kondisi sehat. Sebelumnya tentunya para pedagang dan seterusnya kan PMK ini sudah diketahui juga sudah beberapa minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Jadi mereka juga harus ikut berpartisipasi, nggak boleh juga memaksakan diri dengan menjual sesuatu yang tidak pasti dan sakit. Karena nanti efeknya adalah menulari hewan yang lainnya, dan kalau masyarakat yang ada di situ juga tidak tertib, akan menyebarkan ke tempat lain. Jadi virus ini kan nggak kelihatan. Kadang-kadang juga hewannya juga nggak kelihatan sedang sakit juga gitu kan. Nah itulah gunanya penyembelihan ini harus dilakukan oleh tenaga profesional dan diawasi oleh tenaga dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan yang ada di situ. Maka silakan dilakukannya di tempat yang baik, yaitu di RPH. Ya, diusahakan di rumah potong hewan supaya betul-betul terawasi dengan baik. Karena nanti limbahnya pun juga diolah dengan baik di situ, terkonsentrasi.
Dan sementara kan bisa juga melakukan penyembelihan hewan korban melalui amil zakat dan seterusnya yang selama ini membantu sehingga tidak harus kita lakukan sendiri di tempat kita sendiri supaya lebih aman karena ini sekarang di masa penularan PMK. Demikian. Oke, Pak Nanang, nah sejauh mana kemudian asosiasi bisa menjaga agar para anggotanya ini tidak yang seperti tadi disampaikan Prof. Wiku, menjual hewan ternak yang kemudian ternyata sakit begitu? Ya, seperti yang sudah disosialisasi oleh pemerintah, anjuran kepada para sohibul kurban yang ingin berkorban di tahun ini memilih hewan yang akan dijadikan hewan kurban dengan syarat sehat. Dan itu dibuktikan dengan disertainya ternak yang dijual oleh pedagang dengan SKK, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Jadi itu sebenarnya kata kuncinya, hewan ini layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban. Jadi rata-rata kalau pelaku usaha baik peternakan, peternak maupun para pedagangnya sudah paham tentang ketentuan ini. Jadi artinya tidak akan ada masalah begitu ya Pak Nanang ya? Ya, yang kita khawatirkan adalah ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dari dinas yang berwenang itu masih oke, tiba-tiba 1-2 hari kemudian ada gejala klinis yang muncul. Ini yang di lapangan kelihatannya masih beberapa tempat ada kejadian semacam itu. Nah itu bagaimana tuh Prof. Wiku? Kalau kemudian tiba-tiba suratnya sudah keluar, tapi beberapa hari kemudian justru muncul gejalanya. Ya, Prof. Wiku masih bisa mendengar saya? Prof. Wiku masih bisa mendengar saya? Jadi ya memang hal seperti itulah saya masih silakan. Memastikan pemeriksaan itu dilakukan baik. Ya, dan pada saat penanganannya pun kan kita bisa saja kalau orang itu ada OTG gitu, orang tanpa gejala, ini mungkin HTG gitu ya, hewan tanpa gejala. Jadi tampaknya sehat, sudah ada SKKH, bisa saja ternyata positif gitu kan. Selama penanganannya dilakukan oleh profesional, orang yang bersih, kemudian diawasi oleh dokter hewan, dan kemudian juga dilakukan pembersihan dengan baik, itu harus aman. Karena untuk dikonsumsi kan juga ada syaratnya juga, sudah pasti itu ditangani profesional, sudah kita aman. Asal jangan dilakukan asal-asalan. Karena hal itu bisa nanti menularkan kepada produk yang lainnya atau sembelih. Jadi disitulah letaknya itu. Jangan dilakukan sendiri karena ini di masa PMK. Tidak kelihatan, virusnya nggak kelihatan, tapi jangan sampai menular. Itulah perlunya kesadaran bersama untuk melakukan ini. Oke, nah itu kalau dari sisi peternak. Tapi bagaimana kemudian masyarakat yang melakukan pemotongan hewan sendiri? Kalau tadi kan disarankannya dilakukan di RPH, tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang ingin melakukannya sendiri. Nah itu bagaimana prosedurnya supaya aman dari PMK ini sendiri, Prof. Wiku? Ya sebenarnya kalau dilakukan oleh masyarakat sendiri dan tidak paham terhadap PMK ya pasti tidak aman kan begitu. Karena belum tentu bisa mengetahui gejalanya, bagaimana cara memotong yang benar untuk hewan yang potensi ada PMK-nya, itu pasti punya risiko. Maka dari itu mohon kepada seluruh masyarakat menghindari melakukan hal yang seperti itu. Lakukanlah di RPH. Serahkan kepada yang biasa melakukannya dan diawasi dengan baik. Karena ini untuk kemaslahatan bersama. Kan kita bisa juga berkorban dengan cara melakukannya di tempat lain. Ya, selama niatnya kita baik, benar, harusnya itu bisa dilakukan dengan baik di masa ini. Kita perlu ya menjaga bersama karena ini kan semua gotong royong sama dengan COVID. Kalau kita tidak peduli pada orang lain, kita akan menulari orang lain. Bahkan kita sendiri juga bisa tertular. Begitu juga dengan ini gitu ya. Jadi kalau kita tidak peduli, nanti yang terkena adalah peternak. Peternak itu adalah kebanyakan adalah peternak rakyat, mereka masyarakat kecil. Janganlah kita korbankan mereka. Kita harus lindungi ekonominya mereka dengan cara kita bertindak dengan bijaksana, memahaminya. Dan pemerintah selalu memberikan informasi ini supaya kita saling melindungi, kita saling jaga. Dan itu kan prinsip yang sudah kita pelajari 2 tahun lebih dengan COVID. Dan sekarang kita menghadapi masalah lain harus dengan semangat yang sama.
Oke, Prof. Wiku, ini mungkin sudah dilakukan sosialisasi berkali-kali, tapi mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin juga masih belum paham begitu ya soal bagaimana apalagi besok dilakukan pemotongan daging hewan kurban di saat merebaknya wabah PMK. Soal bagaimana manusia atau masyarakat ini mengonsumsi daging hewan ternak. Apakah kemudian memang sama sekali manusia ini tidak bisa tertular dari daging yang kemudian ataupun hewan ternak yang kemudian terinfeksi begitu ya PMK, apakah mungkin ada bagian-bagian tertentu dari hewan ternak ini yang memang sangat rentan apabila dikonsumsi dan bisa tertular begitu, Prof? Ya, jadi kan pertama diawali dengan bahwa hewan yang mau dipotong adalah hewan yang sehat, yang ada surat keterangan kesehatan hewannya. Dan kalau seandainya sampai hewan itu juga masih terinfeksi tapi tidak kelihatan, kita pastikan cara memotongnya benar. Kemudian pada saat sudah dipotong yang benar, maka pastinya pada saat kita mau mengkonsumsi, dipastikan saja pada saat ini menurut saya, sebaiknya dagingnya direbus atau pokoknya dimasak sampai matang. Jangan sampai melakukan penyiapan sesuatu yang tidak matang. Entah itu dibakar dan seterusnya yang tidak matang, itu berbahaya. Intinya harus matang supaya virusnya mati. Jadi itu di masa sekarang mungkin ya kita harus mengkonsumsinya agak berbeda lah caranya daripada masa-masa biasa untuk jaga-jaga. Supaya betul-betul virusnya mati dan tidak menular. Dan memang kepada manusia memang tidak menular. Sementara ini begitu, tetapi namanya penyakit, virus dan seterusnya, janganlah kita ceroboh dalam menghadapi seperti itu. Kondisinya dalam hal seperti ini kita harus berjaga-jaga. Demikian. Oke. Sekarang saya terakhir ke Pak Nanang. Pak Nanang, seharusnya di saat Idul Adha ini merupakan momen di saat para pedagang ternak ini menikmati keuntungan yang besar begitu ya Pak Nanang. Nah, saya tidak tahu saat ini kondisinya bagaimana dan bagaimana apa harapan para asosiasi atau para pedagang ternak ini terhadap penanganan pemerintah terhadap wabah PMK. Ya, seperti kita ketahui, momen Idul Adha adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peternak yang datangnya setahun sekali, di mana peternak memperoleh harga yang relatif lebih baik dari hari-hari biasa. Biasanya ada kenaikan 20-25% dari hari-hari biasa. Dan ketika saatnya yang ditunggu-tunggu datang, tiba-tiba muncul wabah PMK yang memang dampaknya sangat luar biasa bagi para peternak. Dan ini ada perbedaan respon dari ternak. Ketika ternak-ternak yang sudah besar, yang sudah gemuk, yang beratnya 600 ke atas itu terpapar oleh virus PMK ini yang jauh lebih sulit sembuhnya dibanding sapi-sapi yang tipe kecil, dan ini yang menimbulkan kerugian yang luar biasa. Harapan kami kepada pemerintah, sekali lagi yang tadi saya di awal saya sampaikan, vaksinasi harus sesegera mungkin didatangkan dan segera diaplikasikan, sehingga harapannya setelah badai ini nanti PMK terkendali dan usaha para peternak bisa dijalankan lagi. Ini harapan kami. Terus terang saat ini momen Idul Adha ini nggak sepenuhnya kita bisa menikmati. Baik. Terakhir Prof. Wiku, apakah kemudian kita dan juga mungkin utamanya para pedagang ternak ini bisa berharap bahwa pasca Idul Adha ini wabah PMK akan terkendali dan jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK ini trennya akan menurun, Prof. Wiku? Ya, kalau saya lihat ya dari kondisi yang ada dengan sistem yang kita miliki, kami memiliki keyakinan yang tinggi bahwa PMK ini bisa dikendalikan dengan baik. Asal kita kompak, kita gotong royong. Karena dengan data yang ada, kita bisa memastikan bahwa kasusnya semakin lama semakin terkendali, vaksinnya juga sebentar lagi datang, tetapi biosecurity di peternakan juga harus dijalankan dengan baik. Jadi bersama-sama paralel kita lakukan, harusnya beberapa bulan ke depan kondisinya lebih terkendali. Karena dengan pemahaman bersama pasti akan lebih baik.
Baik, baik. Kita akan lihat bagaimana kemudian beberapa bulan ke depan, apakah seperti yang disampaikan Prof. Wiku, wabah ini akan segera terkendali. Kita akan lihat sama-sama. Prof. Wiku dan juga Pak Nanang, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Prof. Wiku. Terima kasih Pak Nanang. CNN Indonesia Newscast segera kembali.